Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 13 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 17, ayat 20 sampai 26. Kita diingatkan supaya selalu ciptakan relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu bergantung padamu dan ciptakan relasi yang baik dengan dikau dan sesama kami. Kami mohon, tegurlah kami bila kami menjauh daripadamu, dan tariklah kami supaya selalu ada bersamamu, karena Engkau adalah pencipta dan sumber hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ciptakanlah relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Salah satu sabda bahagia yang diwartakan Yesus hari ini adalah, "Berbahagialah mereka yang miskin dan sengsara, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Mengapa yang miskin dan sengsara harus berbahagia dan empunya kerajaan Allah? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada suatu sore, saya dikunjungi oleh seorang anak muda. Dia kelihatan sangat lapar. Dia meminta air minum. Saya beri dia air.
Dia habiskan 1 liter air di depan saya. Saya amati mukanya. Dari mukanya bisa diketahui bahwa ia sangat lapar. Saya tanya dia, "Apakah engkau baik-baik saja?" Dengan polos ia katakan, "Saya lapar dan sakit." Saya langsung buatkan dia teh dan beri dia biskuit. Kemudian saya tanya asal dan tempat tinggalnya. Dia berasal dari satu wilayah yang cukup jauh. Pada awalnya dia tinggal di rumah temannya, tetapi karena kesulitan ekonomi, ia disuruh keluar dari rumah temannya. Sejak saat itulah, hidupnya hanya bergantung pada kemurahan sesama, hidup dari meminta-minta. Saya juga tanya bagaimana pengalaman dan perasaannya selama hidup dari meminta-minta. Katanya, kadang ia bahagia di saat orang memberinya uang atau makanan. Tetapi kadang merasa sedih di saat orang tidak peduli dan tidak mendengarkan dia. Terlebih di saat ia merasa sangat lapar. Lalu saya bertanya lagi, apakah dia marah di saat orang tidak peduli dengan dia? Dengan tulus dia katakan, tidak pernah marah. Dia tetap berharap ada yang tetap berbelas kasihan pada dia. Dia juga katakan, saya harus selalu rendah hati dan terima apa adanya. Saya tetap percaya bahwa ada orang yang memberi saya makanan. Kemudian saya tanya lagi, engkau tidur di mana pada malam hari? Jawabnya, kadang tidur di samping gedung gereja, kadang di samping pertokohan, kadang di bawah kolong jembatan. Saya juga tanya tentang agamanya. Dengan jujur dia katakan bahwa dia punya agama, tetapi tidak ke gereja karena tidak punya pakaian yang layak dan badannya kotor. Mendengar kisahnya, saya sungguh merasa sedih. Itulah kepolosan seorang miskin. Dia selalu merasa bergantung pada sesama. Ia harus selalu bertingkah laku baik agar tetap dikasihani oleh orang lain. Tidak boleh marah, menerima hidup apa adanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pesan sabda bahagia yang kita dengar hari ini sesungguhnya terwujud dalam diri dan sikap pemuda miskin dalam kisah tadi. Kita harus selalu bergantung pada Tuhan dan sesama. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita selalu mengandalkan diri sendiri, lalu melupakan Tuhan, maka kita akan binasa. Kebahagiaan bukan berasal dari bagaimana kita berjuang untuk memperoleh kebahagiaan dari barang-barang duniawi, tetapi lebih daripada itu, yakni bagaimana kita membangun hubungan baik dari hati kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, itu berarti kerajaan Allah adalah milik kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia, Allah bersabda, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik." Kitab diambil dari Yeremia bab 17 ayat 5-6. Perikop ini mau mengingatkan kita akan pentingnya Allah dalam hidup kita. Dia adalah pencipta kita dan dialah sumber hidup kita. Karena itu, ciptakanlah relasi yang kuat dengan Tuhan
maka hidup kita pasti akan selalu baik dan selamat. Karena itu, bersama Bunda Maria kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mohon tegurlah kami jika kami jauh dari kehendak dan rancangan-rancangan-Mu yang baik. Teguhkanlah juga hati dan pikiran kami untuk saling mengasihi dan mencintai sesama kami dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.